Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal gaji untuk network engineer ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Nah, ngomongin soal gaji dan juga network engineer ya. Network engineer itu merupakan salah satu profesi di dunia IT. Nah, buat kamu yang lagi berkarir di dunia IT, ini bisa baca buku saya, judulnya Berkarir di Dunia TI. Ini diterbitkan oleh penerbit LX Media Komputindo ya. Kamu bisa dapatkan di toko buku Gramedia, di toko buku online yang ada di internet, maupun juga di toko-toko marketplace ya, yang ada di marketplace ya, di Tokopedia, di Bukalapak dan lain sebagainya ya. Nah, di buku ini saya menjelaskan panjang lebar tentang beragam profesi di dunia IT ya, salah satunya network engineer ini ya. Nah, bicara soal gaji itu sebenarnya gaji itu ada dua komponen ya. Yang pertama itu adalah disebut dengan gaji pokok ya. Kemudian ada tunjangan. Nah, gaji pokok ini merupakan dasar untuk penghitungan yang lain-lain. Jadi untuk penghitungan tunjangan ya, lembur dan sebagainya itu biasanya berdasarkan gaji pokok gitu ya. Dan gaji pokok ini ya tergantung ya level-levelnya di perusahaan dan juga di jabatan yang dipegang oleh orang tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk tunjangan itu ada beberapa komponen ya, ada tunjangan BPJS Kesehatan ya. Ini sifatnya wajib ya, karena berdasarkan peraturan pemerintah gitu ya. Tunjangan BPJS Kesehatan atau nanti dipotong dari gaji kamu ya. Kemudian ada tunjangan asuransi, kemudian ada tunjangan BPJS tenaga kerja ya, istilahnya iuran pensiun gitu ya. Ada yang dibayar perusahaan sehingga berbentuk tunjangan ya. Kemudian ada tunjangan untuk pajak penghasilan atau PPh ya, PPh 21. Ini biasanya diberikan oleh perusahaan juga ya. Jadi ada yang diberikan, ada yang tidak. Jadi maksudnya kalau misalkan diberikan tunjangan ini, nanti gaji kamu itu istilahnya bersih, nggak kepotong lagi. Jadi udah dipotongnya tunjangan tersebut, dipotong sebagai pembayaran PPh. Kemudian tunjangan anak dan istri, gantung perusahaannya juga memberikan apakah ada tunjangan anak dan istri. Nah, kemudian yang berikutnya ada tunjangan jabatan. Jadi kalau seseorang memegang jabatan, misalkan tim leader atau supervisor atau misalkan manajer ya, nah itu ada tunjangannya, misalkan sebagai network engineer manager. Nah, itu manajer dari network engineer, itu ada tunjangan jabatannya. Kemudian tunjangan hari raya ini biasanya didapatkan pada saat sebelum hari raya ya, misalkan sebelum hari raya Idul Fitri itu pertengahan bulan Ramadan, itu tunjangan hari rayanya keluar. Kemudian ada tunjangan transportasi. Kemudian ada tunjangan perumahan. Nah, ini tergantung juga perusahaannya, kalau ada dia memberikan tunjangan perumahan atau bisa kamu cicil rumah misalkan dengan tunjangan perumahan ya. Kemudian yang lain itu selain gaji itu ada bonus ya. Ya kalau perusahaan kamu mencapai target atau mendapatkan keuntungan, kemungkinan besar itu akan ada bonus ya. Jadi nggak tiap tahun ada bonus ya, tergantung untung atau rugi ya, tergantung perusahaannya. Kemudian komisi ini biasanya kalau kamu sales atau pre-sales. Jadi misalkan network engineer tapi sebagai pre-sales, nah ini nanti ada komisinya ya, berdasarkan kalau proyek itu tembus dan sebagainya, itu ada komisi. Nah, kemudian lembur juga ini biasanya dihitung. Jadi kalau misalkan over lewat dari 8 jam kerja dan misalkan 3 jam atau 4 jam, nah ini akan dihitung lembur. Jadi ini pendapatan lainnya selain gaji gitu ya. Nah, kemudian kalau misal kamu dapat penghargaan misalkan sebagai karyawan terbaik, biasanya ada awardnya, dan awardnya itu bernilai uang seperti itu. Nah, tapi ini enggak tiap bulan ya, biasanya tiap tahun itu kalau misalkan ada award ya seperti itu ada uangnya.
kalau misalkan perusahaannya untung besar gitu ya. Nah itu komponen-komponen gaji ya yang bisa kamu dapatkan. Nah kemudian kita lihat nih gajinya sebenarnya untuk network engineer dengan jenjang S1 pengalaman 1 sampai dengan 3 tahun. Nah kita lihat gajinya berapa ya. Jadi kalau dirata-ratakan ya, berdasarkan survei ini gajinya itu adalah Rp5.056.876 per bulan gitu ya. Ini rata-rata ya. Tapi kalau di Jakarta itu sendiri itu untuk network engineer yang di Jakarta itu lebih tinggi dia, jadi dapatnya hampir 8 juta ya. Nah, lebih tepatnya itu 7.959.730 rupiah per bulan. Jadi kalau di rata-ratakan nasional itu 57% ya gajinya yang di Jakarta di atas rata-rata nasional. Jadi kalau misalkan network engineer di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung, misalkan di Medan atau di tempat yang lain, nah di Jakarta itu gajinya lebih besar ya, umumnya 7.959.730 ya, hampir 8 juta ya, sekitar 8 jutaan lah kalau boleh kita katakan seperti itu ya. Karena kalau dibulatkan ya 8 jutaan seperti itu ya. Jadi di Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan di kota-kota yang lain. Nah kalau kamu pengen kerja ke luar negeri ya, luar negeri itu misalkan di Amerika ya, network engineer dengan sarjana istilahnya 64.132 US dollar ya, sampai dengan itu 107.602 US dollar ya per tahun. Nah kalau di rupiah kan itu berapa ya, jadi per bulannya itu sekitar 7.011 US dollar sampai dengan 8.966 US dollar per bulan ya. Itu per bulannya. Kalau per tahunnya 84.132 sampai 107.602 US dollar per tahun per bulannya. Jadi kalau dirupiahkan itu bisa kamu akan dapat 105 juta rupiah ya, 105 juta rupiah per bulan, 105.165.000 rupiah per bulan ya, atau sekitar kalau setahunnya itu 1,26 miliar ya, sampai dengan 134 juta ya, 134.490.000 rupiah per tahun ya, kalau per bulan ya. Kalau dikali 12 itu setahun bisa 1,6 miliar per tahun ya. Tapi ingat ini biaya di hidup di luar negeri atau di US itu lebih mahal ya dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi ya kemungkinan juga gaji besar seperti ini juga akan habis ya dengan biaya hidup dan sebagainya seperti itu ya. Nah teman-teman saya juga ada yang kerja di Singapura, di Malaysia dan sebagainya sebagai network engineer ya, gajinya itu berkisaran 80 sampai 100 juta rupiah gitu ya. Nah kemudian sekali lagi gaji ini ya relatif tergantung ya, banyak faktor yang mempengaruhi gaji ya, salah satu misalkan ijazah kamu S1 atau D3 dan sebagainya, kemudian sertifikasi apa aja yang kamu pegang, misalkan CCNA, CCNB atau CCIE ya yang kamu pegang ya, semakin tinggi sertifikasinya gajinya semakin mahal ya. Kemudian training apa yang pernah kamu ikuti ya, untuk mendapatkan kualifikasi sebagai network engineer tersebut dan sebagainya. Kemudian pengalaman kamu udah berapa tahun di perusahaan, misalkan 1 tahun ya, tentu saja kalau pengalamannya 3 tahun atau 5 tahun ya pasti lebih mahal lagi gajinya. Kalau misalkan kamu pindah ke perusahaan lain itu gajinya juga lebih besar seperti itu. Nah kemudian kamu kerjanya di mana, di perusahaan nasional kah atau di perusahaan multinasional ya, misalkan perusahaan global kayak Cisco atau
yang lain ya, perusahaan provider lain misalkan yang dari luar negeri, nah kamu gaji kamu tuh jauh lebih besar dibandingkan kamu kerja di perusahaan lokal. Nah kemudian apakah kamu kerja di Indonesia atau di luar negeri, itu tergantung lagi ya. Jadi kalau di luar negeri gajinya pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan di Indonesia ya, seperti itu. Tapi ya tentu saja biaya hidup juga jauh lebih mahal. Jadi itulah beberapa faktor yang mempengaruhi gaji seorang network engineer. Nah mungkin itu dulu teman kita hari ini membahas tentang gaji seorang network engineer. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe dari kemarin nih, nanang ditungguin ya, klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyiin bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.